teman-teman yang dari seluruh Indonesia yang lagi ikut di Zoom untuk bertanya ya. Kita ke teman-teman kita yang lagi join yang mau tanya, kita kasih waktu ya. Kita kasih waktu. Ya, silakan ya, Bapak Ibu yang join di Zoom yang mau bertanya, boleh di-unmute aja suaranya. Oke, baik. Dari Banjarbaru ya, ada Ibu Risnawati, Kalimantan Selatan. Iya Ibu, selamat malam. Oke, selamat malam. Wow, luar biasa malam hari ini. Pertemuan walaupun hanya multi Zoom ya, tapi kita sangat antusias sekali, kita sangat excited sekali untuk mendengarkan info-info yang luar biasa ini. Yang malam ini yang saya ingin tanyakan, karena kebetulan di sekolah kami saat ini bahkan ini tadi ya, kita ada kedatangan tamu di sekolah dan anak-anak itu ditanya tentang bullying ya. Ini marak banget di sekolah-sekolah ini. Yang kita mau tanyakan ya, anak itu sudah membuli temannya ya, anak itu sudah membuli beberapa temannya, tetapi kami masih kekeluargaan lagi, kami masih ajak lagi dengan orang tuanya, ajak anaknya supaya dia tidak lagi. Tetapi kami akan memberikan shock terapi kepada anak ini apabila dia akan membuat lagi ulahnya lagi di sekolah, membuat teman-temannya tidak nyaman lagi di sekolah. Kami akan buat ini shock terapi buat dia. Dan apakah ini Bapak bisa kami ada pasal yang dikenakan kepada anak ini, kepada orang tua atau kami yang guru dan yang anak-anak yang dibully itu gitu ya. Terima kasih Bapak. Ya, itu saja pertanyaannya ya. Ibu, kami berusaha untuk menjawab, mudah-mudahan ada manfaat ke Ibu. Jadi gini Ibu, ketika hukum itu berbicara siapa berbuat apa Ibu. Jadi siapa yang berbuat itulah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini ketika yang berbuat itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, artinya secara mohon maaf fisik, mental dan sebagainya, itu yang harus bertanggung jawab. Namun kembali kepada anak-anak, jelas kita mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Di situ banyak artinya ada suatu permasalahan. Ketika permasalahan anak diutamakan ataupun diwajibkan, dianjurkan yang namanya diversi, mungkin yang kita kenal dengan musyawarah mufakat Ibu. Saya apresiasi Ibu sudah ada tadi Ibu sampaikan musyawarah mufakat Ibu ya, sudah ke situ. Ya, artinya memang terhadap anak. Kita masih menginginkan anak itu tidak ke hukum, tapi kalau nanti mungkin semua, artinya tetap dari undang-undang, amanah undang-undang yang namanya diversi tetap dijalankan, namun kembali ke para pihak. Dan diversi juga ada intinya ada aturannya, mungkin ada hukuman di bawah 7 tahun yang wajib diversi, dan mungkin nanti dalam diverkan dalam hal ini dinas sosial, Bapas, tokoh agama, orang tua jelas, mungkin ada pendampingan dan sebagainya. Artinya ke depan kita semua harus bertanggung jawab terhadap anak itu. Kita masih berharap, kita masih berkeinginan masa depan anak-anak adalah masa depan bangsa. Itu mungkin yang lebih jauh ke situ Ibu. Gimana Ibu, bisa diterima dan atau perlu lagi? Iya, dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Ibu. Sudah bisa terima atau ada tanggapan lain? Silakan Ibu. Oke. Ini jawabannya oke, saya bisa terima ini ya jawabannya. Oleh sebab itu saya mengatakan kami mengedepankan dulu untuk musyawarah dulu ya dengan orang tua ya, kekeluargaan dulu, karena ini apapun dan bagaimanapun adalah anak-anak didik kita, mereka yang perlu bimbingan, tuntunan dari kita sebagai seorang guru. Tetapi kalau nanti anak ini juga perbuatannya tidak membuat dia jerak ya, membuat dia masih aja lagi berbuat hal yang seperti itu, maka nanti kami akan ngambil tindakan yang
Di mana malam itu juga waktu kami dikawal juga sudah ada Pak ini sudah memberikan solusi juga kepada kita, ada pasal-pasal yang dikenakan ya, tapi pasal itu hanya kita untuk membuat dia terapi aja kayak gitu ya. Nanti kalau kamu berbuat seperti ini lagi, maka kamu akan kena pasal ini kayak gitu ya. Tetapi itu membuat dia terapi aja supaya dia tidak lagi berbuat kayak gitu. Nah, itu yang kami kedepankan dulu ya. Nah, itu bisa saya terima kasih Pak jawabannya. Tetapi ini malam ini saya ada punya teman ya, punya bapak, punya saudara di samping saya. Beliau ini juga punya kasus juga anaknya SMP ya, dan anaknya ini juga mengalami masalah di SMP ya. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada saudara saya ini untuk bertanya dan minta pencerahan dari Bapak, mumpung malam ini ada waktu yang luar biasa Tuhan berikan. Amin. Siap Ibu, mudah-mudahan. Salam Bapak, Ibu. Selamat malam Selamat Bapak. Iya. malam. Ya, ini saya kemarin ada sedikit masalah ya terutama sama anak saya, karena ada beberapa kali anak saya dibully sama teman-temannya, dan itu sangat membuat anak saya sempat nggak pengen sekolah lagi, Pak. Jadi dia disalahin terus, dan dia sudah ngadu ke wali kelasnya, dan itu nggak ada tanggapan, malahan selalu disalahin terus, gitu Pak. Nah, itu yang pertama. Lalu yang pada akhirnya dia buka di kelasnya itu ada Instagram di kelasnya khusus untuk satu kelas, cuma di situ nggak untuk wali kelasnya nggak termasuk, situ nggak dimasukkan wali kelasnya. Nah, dari situ ada temennya ini yang sering bully anak saya, dia bikin history di Instagramnya mengatasnamakan anak saya, Pak, untuk menghina orang tua teman yang lainnya, yaitu di-share di Instagram, Pak. Nah, akhirnya saya sempat kaget juga, karena setiap kegiatan di media sosialnya anak saya memang saya selalu kontrol, Pak. Jadi mulai WA, mulai Instagramnya, Facebooknya, semuanya memang dalam kendali saya. Bahkan untuk di Google pun selalu connect dengan punya saya, Pak. Itu. Nah, jadi kemarin saya sempat komunikasi sama wali kelasnya, dan sempat nggak ada tanggapan juga. Akhirnya saya ngambil tindakan tegas, saya datang ke sekolah, saya minta sama pihak wali kelasnya untuk ada klarifikasi dari si anak tersebut, karena ini sudah menghina orang tua dari temannya ini, mengatasnamakan anak saya, Pak. Sedangkan anak saya nggak pernah bikin itu, dan anak saya juga nggak tahu password dari Instagramnya itu. Jadi nggak mungkin anak saya yang bikin. Nah, akhirnya saya coba ngomong ke wali kelasnya, ya akhirnya mengakui kesalahan dan dibikin video klarifikasi. Kira-kira menurut Bapak, dengan saya ngambil tindakan seperti itu, gimana Pak? Apakah sudah benar atau masih harus ada yang gitu? Demikian, Pak. Iya, Bapak. Kami coba untuk memberikan masukan, Pak. Menurut kami sudah benar, Pak. Jadi Bapak memang putranya ya, Bapak ya, tidak berbuat, tidak merasa bersalah. Kemudian ada orang lain yang mungkin melakukan itu yang lebih bertanggung jawab, tetapi Bapak tidak mau
apa artinya menjadi buta itu menjadi tertuduh Pak ya dalam hal itu ya. Saya kira sudah baik Bapak sudah ke sekolah dan sebagainya, sudah klarifikasi semuanya, sudah divideokan ya. Ada video klarifikasinya sudah Divideokan. Yang jelas saya mohon karena ini anak-anak nanti menimbulkan permasalahan yang lain, video itu dikonsumsi untuk pribadi saja Pak. Mungkin dalam hal tadi siapa yang di ruangan itu saja, tidak disebarluaskan lagi, nanti membuat permasalahan lagi. Saya kira ketika ada suatu permasalahan dan itu ada suatu musyawarah mufakat, itu saya kira lebih baik karena lebih langsung terasa manfaatnya Bapak. Itu mungkin dari saya. Gitu lah Pak ya. Terima kasih banyak Pak buat jawabannya. Iya Bapak, makasih. Jadi bukan ini ya, untuk publik ya Bu Pak ya. Betul Ibu. Kan Nanti udah beres gitu ya. Jadi sudah antara beres. iya baik. Lah, kan itu kan masih anak-anak, perlu dilindungi Betul. privasinya. Jangan sampai bikin masalah jadi tambah besar lagi. Gitu yang dikhawatirkan itu. Jangan. Jadi makanya Ya. saya tadi sampaikan untuk konsumsi tadi yang di Ya. ruangan itu saja, tidak Ya. kemana-mana. Bukan konsumsi publik ya. Tidak Ya, artinya udah dipublikasikan. damai. Ah, Udah peace Pak, udah peace. lebih nyaman Pak, lebih damai. Jadi tidak, Ya. ketika anak pun nanti di sekolah ketemu kan tidak terjadi singgungan. Betul. Ya, Amin. ada lagi yang mau bertanya? Oh, Ibu. Baik, Bu Sarli, kita break dulu sebentar Oh, ya Bu break Sarli dulu. ya. Oke, Mas. Stay Dik. tune, Kita stay kasih- tune. Iya. Kita kasih kesempatan untuk pendengar Sasando juga untuk mungkin menyiapkan pertanyaannya gitu ya. Kita akan balik lagi setelah ini. Ya, sip. Tetap di Ngopi Fans Sasando FM. Sip. Sip. Bagai mentari bersinar di terangnya pagi adalah hidupmu, siap memancarkan sinar lihatlah hidupmu penuh dengan kesempatan walau beban hidup menghalang adalah berita dari seorang sahabatku. Indahnya hidupmu, jangan pernah kau hempaskan harapan datang. Bila kau membuka hatimu, jadi dan terbuka, pastikan pengharapan ada padamu. Hidupmu indah bila kau tahu, jangan ada yang benar. Harapan ada. Bila kau tahu, jangan ada yang benar. Harapan ada. Bila kau
Anda sedang mengikuti Ngopi Van Sasando, ngobrol pendalaman isu-isu dan fenomena aktual yang dipersembahkan oleh 90.3 FM Sasando Yogyakarta. Masih di 90.3 FM Sasando Yogyakarta, kita ada di Bincang-Bincang, di Ngopi Van, ngobrol pendalaman isu dan juga fenomenal aktual di Sasando FM. Hari ini topik kita adalah bijak online, ini ditinjau dari segi hukum dan juga firman Tuhan. Ya, masih bersama kita Ibu Sa. Kembali lagi ya memberikan kesempatan untuk pendengar Sasando dan juga yang sedang menonton di Zoom. Ini saya juga mau bertanya nih Pak Irwan ya. Iya, Ini masih. sosial media gitu ya. Karena sebenarnya kalau dari aturannya sendiri gitu ya, sosial media entah itu Instagram, Facebook dan segala macam, itu kan ada batasan usianya ya Pak ya, 17 tahun kalau nggak salah. Nah, kenyataannya sekarang anak-anak pun kita bisa ngelihat Instagram yang baru lahir pun, anak yang baru lahir pun sudah dibikinin Instagram, aktif diekspos segala macam. Nah ini gimana sih Pak sebenarnya kita melihat ke fenomena ini? Gini masih ya, memang gadget atau itu merupakan suatu kebutuhan. Kita juga bingung Mas, gimana ya? Kadang sekolah juga memerlukan itu Mas ya. Itu yang menjadi kebutuhan sekolah juga ketika memang di dunia pendidikan juga memerlukan itu. Yang kita tahu tadi masih nyampaikan 17, faktanya juga di lapangan anak yang mungkin masih belajar 9 tahun yang tentunya belum 17 sudah menggunakan itu. Karena juga itu diperlukan dalam dunia pendidikan Mas. Jadi tadi yang disampaikan bos kita Pak Dhani memang antara madu dan racun tadi. Mudah-mudahan adik-adik kita yang di bawah 17 bisa menyerap madunya saja Mas. Jadi yang diambil dari segi positifnya saja. Gitu Mas ya. Tapi mungkin juga ada himbauan gitu ya untuk para orang tua ya Pak ya. Untuk ibu orang tua bijak gitu untuk memilah apa yang baik untuk dikonsumsi gitu untuk anak-anak. betul Mas, itu jelas-jelas karena kita adalah orang tua, kita wali dari anak-anak kita, tentunya kita harus lebih bijak lagi, harus lebih selektif untuk kebutuhan anak itu. Mungkin ada jam-jam tertentu yang memang diperlukan untuk itu ataupun di hari libur dan sebagainya, tapi ada jam-jam tertentu ketika wajib belajar dan sebagainya, mungkin itu waktu-waktu yang harus kita kita perketat mungkin Mas ya itu ya, biar anak-anak kita juga tidak kecanduan yang negatif dengan yang negatif tadi itu. Oke Mas. Oke, terima kasih Pak. Nah sekarang beralih ke Bu Sarlin. Indo kan tadi menurut dari sisi hukum ya Bu Sarlin ya. Kalau menurut firman Tuhan sendiri seperti tema kita malam hari ini, gimana Bu Sarlin? Iya, sebenarnya begini, banyak banget dan bahkan semua agama pasti mengajarkan tentang hal-hal yang baik, begitu ya kan? Kalau tadi pertanyaannya anak-anak kecil udah dibuatin akun untuk Facebook, IG dan segala macam, saya rasa kurang bijak. Kenapa? Karena anak-anak ini kan belum bisa menerima input sosial gitu maksudnya, gitu ya. Mereka harus dibiarkan untuk berkembang dengan cara yang normal, cara yang positif. Nah gitu. Digunakan memang untuk hal-hal yang memang aja, tapi untuk akun-akun yang ada hubungan dengan sosial saya rasa coba orang tua harus mendampingi dan coba lihat juga kebutuhannya, karena itu akhirnya jadi akan salah arah atau salah fungsi. Nah ini bahayanya gitu kan. Nah kalau di pelajaran firman Tuhan ya, kita belajar di kitab Amsal, itu kitab yang sangat penuh dengan hikmat ya, bagaimana Raja Daud dan Raja Salomo menulis tentang kata-kata bijak, bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain. Dan yang paling penting begini, kenapa muncul yang namanya hate speech atau ujaran kebencian? Karena di sini nggak bisa dikuasai. Nah gitu, ada rasa emosional, dan apapun yang kita lakukan kalau kita emosi, pasti ujung-ujungnya itu nggak enak. Tadi Pak, racun jadinya Pak.
bukan madu gitu. Dan itu nggak baik. Makanya dalam sosial media juga bagaimana anak kecil kita bisa percayakan dia bisa kelola sosmednya dia. Sementara dia sendiri belum untuk mengatur. Tadi saya sebelum ke sini saya nonton infotainment seorang artis yang sedang mengeluhkan anaknya ya masuk ke dalam dunia keartisan juga, tapi dia merasa banyak orang yang istilahnya head speed tadi, ujaran kebencian buat dia dan dia sangat ketakutan, dia sangat ini kan enggak. Dan seperti ini kita harus tetap mendampingi, tetap berpacu dengan teknologi karena teknologi adalah alat yang paling mantap dan ini perlu banget 5.0 ya Pak ya untuk zaman now gitu ya. Dan kita bisa mengerti semua keadaan dunia pun itu karena di medsos. Tetapi kembali lagi untuk hal-hal yang namanya akun, saya rasa kita perlu berbijak. Dan bijak itu satu hal, jangan membiarkan ada emosi dalam diri kita karena emosi itu bisa merenggut apa yang baik menjadi enggak bagus ya. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Artinya berubah oleh pembaruan budi. Budi ini kan bicara budi pekerti. Kalau dulu kita masih belajar budi pekerti ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin di sekolah karakter gitu ya. Nah itu harus ditanamkan gitu. Budi pekertinya artinya bisa kimbang ini baik apa enggak, ini bagus apa enggak. Makanya hati nurani harus selalu dilatih untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Kalau kita sering seperti itu, maka kita menjadi orang-orang yang bermoral. Dan berarti kita membawa damai dalam bangsa ini. Ini paling penting sekali. Jadi lihat kepada pribadi kita dan semua kita kan berketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang berketuhanan itu pasti orang-orang yang hatinya tuh adem. Artinya takut sama Tuhan, ya, permulaan hikmat. Nah gitu. Jadi kita akan terlepas dari jerat-jeratan yang emosi, amarah, dengki dan seterusnya. Mari belajar untuk mengerti hal ini. Jadi saya sarankan dan mengajak para bapak-bapak, ibu-ibu untuk tetap kontrol. Ada anak-anak perempuan yang di kamar main handphone sampai berjam-jam dan orang tua cuek karena orang tua juga main handphone. Tahu-tahunya ini kasusnya ada yang terjadi Pak. Kenalan dengan teman Facebook, pergi berhari-hari nggak pulang, orang tua kasih laporan ke kepolisian, polisi bertanya teman-temannya anaknya ibu siapa, tolong tanya mereka. Nah masalahnya ibunya juga nggak kenal anak-anak dari anaknya sendiri. Nah ini bahaya gitu. Oh my God, ini terlalu bagi saya ini parah saudara karena tadi kita asik sendiri, anak-anak kita juga akhirnya asik sendiri, nggak ada komunikasi dan ini menghancurkan akhirnya masa depan anak-anak. Dan terjadi adalah anak ini pergi dengan orang yang nggak dikenal dan maaf kata ya ditidurin. Nah ini kan masa depan anak perempuan kita. Nah ini bahaya. Jadi jangan sampai nangis duluan. Harus sekarang nih belajar bijak, benar-benar bijak dan kita jangan sampai baru mengobati. Gitu. Mencegah sebelum mengobati. Setuju ya Bapak ya? Setuju, mencegah. Lebih baik mencegah. Ke teman-teman yang gabung di live Facebook, ada chat mungkin atau yang di Zoom bisa bertanya, silakan di-unmute. Iya, langsung. Silakan Mas C. Ya, siapa nih yang Pak Bernard ya? Iya, oke. Malam Pak Bernard, iya. Iya, bisa didengar suara saya ini? Halo? Halo. Iya, suara saya bisa didengar? Bisa Pak? Iya, bisa Pak. Oke, ya saya mohon maaf ini saya baru beberapa menit yang lalu bergabung karena begitulah jaringan di sini agak bermasalah. Kira-kira saya bisa bertanya di satu konteks tentang mendidik anak tentunya ya. Iya. Bapak dari mana Pak? Maaf sebelumnya. Saya dari Sangihe. Sangihe. Oh, Sangihe. Sulawesi Utara. Sulawesi. Iya. Betul. Iya, Bapak. Iya. Saya ingin bertanya ini kebetulan ya masalah saya sih bukan masalah orang lain. Jadi saya juga ingin mendapatkan solusi. Nah begini, saya mendidik anak saya itu sepertinya begitu keras ya.
Dan akhirnya setelah beberapa bulan ini, ketika kami suami istri berdoa untuk dari Tuhan supaya minta hikmat dari Tuhan untuk mendidik anak ini, dan kami menemukan kami ditegur oleh Tuhan lewat ya sebagai orang tua, orang Kristen, kami ditegur lewat firman Tuhan. Beberapa kali kami hadir di KKR dan kami ditegur oleh firman Tuhan dengan tema-tema yang lagi-lagi sama, pemulihan hati Bapa, kasih Bapa, dan semua yang lain. Dan tentunya ini membuat ya saya sebagai seorang ayah, sebagai orang tua harus, karena saya percaya ini dari Tuhan, jadi saya harus mengikuti itu. Tapi yang menjadi masalahnya di sini adalah anak saya sudah terlanjur saya didik dengan begitu keras ya. Tapi akhir-akhir ini memang saya sudah mendidik dia dengan tidak ada marah-marah lagi. Ketika dia berbuat sesuatu, anak saya baru berumur 6 tahun, mau 7 tahun bulan ini. Nah, ketika saya mulai mendidik dia dengan halus, ketika dia melakukan satu kesalahan, saya tidak marah lagi, saya hanya panggil dia dan menegur. Nah, anak ini kayaknya sudah semakin melunjak gitu ya. Karena dia pikir papanya tidak marah lagi, tidak cubit dia lagi, mohon maaf ya. Maka dia sepertinya pikir, ini papa saya sudah enggak begitu ke saya. Jadi biarpun saya buat ini, buat itu, terserah dia. Saya lihat begitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini, apakah saya harus melanjutkan dengan style yang sudah saya lakukan sekarang, atau berubah lagi untuk mendidik dia dengan, saya sudah mendidik dia, tetap mendidik dia dengan tegas, kalau salah ya salah, tapi ketika dia lihat saya sudah tidak main, kadangkala saya cubit tangannya sedikit, ketika dia lihat sudah tidak melakukan itu, dia mulai sebenarnya pandang enteng, wah papa saya tidak melakukan lagi, lebih berani dia. Tapi ada hal-hal tertentu dia memang dengar. Nah, kira-kira gimana? Apa saya mau melanjutkan seperti ini atau harus ada treatment apa kira-kira yang harus saya lakukan? Nah, anak ini dia pintar. Dia kalau disuruh berhitung, dia cepat sekali berhitung. Meskipun dia masih kelas 1 SD. Tapi kalau disuruh menulis, dia tidak mau menulis sama sekali. Nah, itu yang menjadi perhatian kami orang tua. Mungkin di momen ini saya bisa mendapatkan solusi dari Bapak Ibu yang tentunya memiliki kapasitas dalam hal ini. Terima kasih, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Iya, baik Bapak. Terima kasih ya untuk curhat malam hari ini. Saya percaya Bapak adalah seorang Bapak yang baik bagi semua anggota keluarga. Mengingat usia 6 tahun ini usia yang sebenarnya kita belum bisa tarik kesimpulan anak ini tanda kutip melawan atau nakal istilahnya, belum bisa. Dia masih membutuhkan arahan gitu. Jadi pola asuh itu mulai dari komunikasi. Contoh, jadi Bapak tadi sampaikan ya, pernah ngajarnya dengan sangat keras dan dia sangat mungkin berubah, lalu sekarang dengan halus, tapi dia juga kok sepertinya nggak ingat dengar kita punya nasihat. Sebenarnya nggak begitu penilaiannya Bapak, salah. Karena begini, saya kenapa bilang salah? Karena anak usia ini adalah anak yang memang tumbuh kembangnya harus diperhatikan sungguh-sungguh dengan memberikan kasih. Kasihnya itu apa? Salah 2 kali, 3 kali ini namanya kasih karena anak baru mau belajar. Nah, belajar tahu mana yang benar dan tidak itu kan perlu diarahkan. Nah, mungkin saya akan kasih lihat kok saya sekarang udah bicaranya baik tapi anak ini melawan. Ingat anak masih sangat terlalu muda sekali, masih sangat muda. Ya, kanak-kanak 6 tahun. Jadi Bapak mungkin bisa rangkul kepalanya dan bilang, oh kamu anak yang baik, kau pasti bisa sayang ini ya, pindahkan ke sini. Jadi komunikasikan dengan satu penilaian bahwa Bapak menunjukkan kasih yang besar. Bukan melihat kepada kesalahan. Karena kesalahan ini belum bisa anak ini munculkan, dia masih terlalu dini.
Jadi pasti salah semuanya artinya. Kebetulan salah memang salah karena anak ini masih kecil sekali. Kecuali itu usianya adalah 16 tahun itu lain cerita. Ini anak masih 6 tahun. Jadi kalaupun dia dalam hal apapun Bapak sampaikan dia salah, mungkin Bapak harus kasih tahu dengan kasih, oke baik sayang, nggak apa-apa salah. Nah tapi besok begini ya caranya. Jadi komunikasi seperti inilah yang membuat akhirnya Bapak adem, orang Jawa bilang adem itu tenang. Ya, anak juga akan tenang. Ya, apalagi kita selalu berdoa sama Tuhan. Ya, orang yang berdoa itu pasti punya hatinya damai, Bapak. Ya, jadi apalagi ini anak kan titipan Tuhan. Harus benar-benar dengan bijaksana mendidik dia. Speak bless Pak, itu istilahnya saya. Perkatakan berkat dan bukan kutuk. Jadi anak ini Bapak harus sampaikan hal-hal yang baik, kamu bagus. Oke anak nggak apa-apa belajar lagi ya. Nah itu lebih indah. Dan anak akan masuk, karena begini Pak, apa yang Bapak sampaikan atau katakan sekarang itu akan terekam dalam alam bawah sadarnya. Dan apa yang dia lihat dengan tadi mungkin maaf keras, Bapak pukul, itu akan terekam dalam alam bawah sadarnya juga. Satu ketika saya khawatir umur 10-11 tahun dia bisa berontak, dan itu ini ada hal yang baik Bapak ajarkan dengan kasih. Dia salah it's okay karena masih sangat kecil banget ya. Jadi selalu komunikasikan, nggak apa-apa sayang, kamu pasti bisa lagi. Kalau mungkin dia maaf malas belajar nggak apa-apa, memang masih 6 tahun. Ya, jadi bilang pasti bisa sayang. Jadi kata-katakan yang bagus. Lalu ajar bersama-sama pergi bareng-bareng, mancing bareng. Ini membuat pemulihan terjadi. Orang bicara pemulihan itu sebenarnya sederhana. Nggak usah perlu pakai psikolog, nggak usah perlu pakai orang lain. Dari kita sendiri sebenarnya. Apa yang nyaman buat kita, anak-anak kita akan merasa nyaman. Karena apa yang kita tabur itu terekam itu. Sehingga nanti dia akan bilang sama Bapak yang sangat baik sama baik, masa depannya oke. Tapi mulailah dengan mendidik dalam kasih. Karena kasih itu mengalahkan kebencian ya. Jadi masih kecil sekali Bapak, kami akan juga berdoa Bapak punya hati yang bagus, yang baik tentunya, selalu speak bless, perkatakan berkat karena anak ini masih sangat kecil. Nah kira-kira Bapak kalau dengan keadaan kayak gini, kalau dari pandangan hukum gimana Pak? Terima kasih Ibu, Bapak. Kami coba untuk ngasih masukan. Memang kita sebagai orang tua, kalau dalam pandangan hukum mungkin ada ada batasan tertentu lah. Ini namanya ajaran pendidikan ataupun mohon maaf mungkin dalam tanda kutip siksaan itu yang menyebabkan anak menjadi luka dan sebagainya. Itu mungkin ke ranah hukumnya. Tapi itu kata-kata hilangkan saja. Dalam artian saya pribadi tidak ingin orang tua yang niatannya baik, niatannya bijak untuk masa depan anak, tapi nanti malah ke situ, itu yang perlu kita hindarkan ke situ. Jadi tadi saya ngutip dari Bu Salin, lebih bijak, lebih baik karena anak masih umur 6 hampir 7 Bapak ya tadi ya dikatakan mungkin menurut saya belum, katakan orang Jawa itu belum bisa memilah dan memilih gitu Bu ya. Jadi kita yang harus bisa memilah dan memilih, itu artinya kita harus bisa mengerti mungkin anak ataupun kebutuhan anak, namun mungkin tidak sesuai dengan persepsi kita ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Itu tadi karena masih kecil belum bisa memilah dan memilih itu. Mungkin kita harus lebih, mohon maaf Bapak ya, mungkin kita harus lebih bijak ataupun lebih empati lagi terhadap anak. Saya yakin ke depan anak masih, ketika kita kasih pelayan, kita berikan kasih sayang tadi Bu Sherlyn sampaikan itu, saya yakin, kita berharap, kita semua yakin ketika kita dukung dengan doa, anak masih dapat berubah dan ke depan di harapan keluarga, mungkin menjadi harapan juga bagi agama kita juga. Itu Bapak yang dari kami pribadi, kami tidak berharap untuk ke ranah hukum Ibu ya. Kami masih bisa, apalagi dalam lingkup dalam lingkungan keluarga yang keluarga inti Bapak itu ya. Iya. Siap. Itu Bapak mungkin sebelumnya mungkin masukan dari saya. Iya. Jadi memang usia 9 sampai 13 tahun baru kita bisa latih dia mana yang baik, mana yang tidak. Karena dia sudah mulai mengerti. Bisa memilih-memilih, tapi tetap mendampingi. Kemudian 13 sampai 16 ini dia sudah mulai coba-coba
yang kita ajarkan itu. Nah, jadi akan anak jadi bagus nanti kalau di tangan kita yang baik ya Bapak ya. Jadi mulai hari ini bicara tentang kasih sayang kita lebih banyak ya. Dan saya rasa ini membantu Bapak untuk bisa mengajak anaknya lebih bagus lagi. Begitu Bapak ya? Iya. Iya. Tetap Ini semangat sebenarnya, Bapak. boleh sedikit? Oke, sudah ya. Semoga membantu tadi Pak Bernard ya kalau tidak salah. Oke, terima kasih. Iya. Oke, baik. Waktu kita Iya. terbatas nih. Mungkin Bapak. satu lagi Ibu Esther ya Oke. dari Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu, selamat malam Bapak-bapak semuanya. Malam. Selamat malam Ibu. Kalau melihat judulnya bijak online, seringkali kita ini sebagai emak-emak gitu ya, memang sangat awam untuk masalah online, tetapi kita belajar untuk mengikuti, misalnya setidaknya kita punya yang namanya WA. Bahkan emak-emak biasanya suka yang namanya Facebook. Nah, kita belajar untuk bijak dalam hal ini, tetapi seringkali kita justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu. Misalnya, saya beberapa waktu yang lalu saya pernah dimaki-maki oleh ya dari nomor yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dari kayaknya itu pinjaman online seperti itu. Jadi maksudnya saya disuruh menunjukkan orang, maksudnya suruh memberitahu, tolong beritahu nama ini, gitu. Pagi, siang, malam sampai berapa hari, ganti-ganti nomor yang memberitahu, bahkan sampai memaki-maki seperti itu. Ini yang pertama. Nah ini kami tidak bisa bagaimana caranya membijaki hal ini atau melaporkan dalam hal ini. Yang kedua, kalau di Facebook terkadang kita punya akun juga bisa yang kita tidak tahu ternyata orang lain tahu. Kok kita tidak pernah memposting gambar-gambar yang tidak senonoh, tetapi kok nyatanya ada. Nah, kemudian yang ketiga, baru-baru ini pun saya di WA pribadi, saya di WA seseorang yang menggunakan WA-nya orang lain dan ternyata bukan orang itu. Nah, ini tetapi di situ saya ada sedikit curiga karena kayaknya kata-katanya nggak seperti itu teman saya itu. Nah, seperti itu. Kalau kita sadar mungkin kita langsung membijaki. Nah, dalam hal ini kira-kira bagaimana kita harus seperti apa? Terkadang kan kalau di Facebook kadang akun kita jadi kita ini kan seperti itu. Nah, ini mohon masukannya karena kita seringkali jadi korbannya seperti itu. Padahal kita pengen ya bijak online seperti itu. Terima kasih, ini pertanyaan saya dari Bu Esther, Pak. Makasih Ibu, kami mencoba memberikan masukan, tapi mohon maaf tadi ada agak putus-putus, mungkin jelas tidak jelas. Kami mencoba untuk beri masukan. Yang pertama tadi Ibu, kalau nggak salah ada WA dari orang tidak dikenal untuk menyuruh menyampaikan kepada orang lain Ibu ya, yang Ibu kenal. Langkah awal mungkin Ibu kalau bisa diblokir aja Bu, jadi tidak mengganggu aktivitas Ibu lagi. Itu yang lebih situ ke situ mungkin diblokir saja, tapi kalau mungkin sudah masuk kembali bolak-balik blokir jadi ya. Oke, yang pertama jelas itu di Ibu tidak merasa pernah mengupload Bu ya. Konten-konten yang tidak jelas, saya yakin mungkin saya di Facebooknya Bu mungkin 2 langkah itu mungkin lebih bagus Ibu. Jadi ketika ada orang lain yang masuk nanti ada notifikasi ke Ibu dan sebagainya, itu untuk antisipasi awal itu Bu. Yang lain lagi apa tadi Pak? Yang lain ada orang yang ini Pak mengirimkan WA ternyata bukan pribadi orang bukan pribadi. Kalau Ibu sudah curiga, alhamdulillah, syukur Ibu sudah artinya Ibu sudah ada kewaspadaan atau ada merasa itu bukan teman Ibu. Lebih baik langsung konfirmasi aja ke orangnya. Kalaupun Ibu disuruh dan sebagainya, diiming-iming dan sebagainya, ada biasanya lelang dan sebagainya, langsung aja konfirmasi ke yang bersangkutan Ibu, mungkin nomornya
Nomornya, fotonya kan foto teman ibu biasanya itu. Tetapi nomornya bukan nomor teman ibu. Nah itu ibu langsung ke nomor yang asli saja, ke konfirmasi benar nggak sih ini dan sebagainya. Apakah udah alih profesi kok sekarang lelang motor, dulu gini kan, mungkin kan itu ya ibu ya. Nah, itu saya, ibu udah bagus bu, mungkin bisa disampaikan ke rekan yang lain. Itu kecurigaan itu memang perlu di zaman sekarang, tapi tidak melulu curiga, nanti kita malah lebih tidak nyaman bu. Itu ibu ya, mungkin antisipasi awal jelas itu yang bisa dilakukan. Untuk lebih lanjut kemungkinan ketika ada itu ya ibu merasa dirugikan, silahkan datang ke kami, dalam hal ini ke kantor polisi terdekat, minta solusi, minta gimana sih yang terbaik untuk semuanya, terutama untuk ibu sebagai mudah-mudahan nggak calon korban ibu. Siap. Gitu ibu ya, mudah-mudahan tidak menjadi korban. Siap. Oke ibu. Siap. Terima kasih Pak. Siap ibu, makasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ibu. Baik, terima kasih Bu Sarlin, Pak Irwan, dan juga Pak Daniel malam hari ini sudah Siap Mas berbagi, Jin, sudah dan bermanfaat sharing semuanya gitu ya. Mas Jin, untuk Amin, masyarakat kita amin, semua. amin. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak Irwan ya. Kalau Bu Siap Sarlin, Mas Jin. Iya, kalau dua saya, minggu dua lagi minggu kita akan lagi. bicara tentang bijak online, tapi namanya pinjol ya Pak. Pinjol, siap Pinjol. ibu, itu kayaknya lebih menarik juga ke iya. depan. Betul, ini juga mungkin untuk yang mau bergabung bisa disiapkan pertanyaan yang terkait dengan topik kita gitu Iya. ya. Jadi biar Jadi lebih 2 minggu terarah. lagi kita ketemu dengan tema bijak online pinjol. Siap. Baik, Pak Daniel mungkin ada Iya, yang Pak ingin Dan. tambahkan. Saya kira sudah mantap. Sampai jumpa setiap Rabu malam 7:30 malam WIB. Betul. 2 minggu lagi pinjol ya. Ini pinjol ini fenomena. Pak. Betul lah Pak, Di sekarang mana-mana. lagi Betul. memang lagi apa nih Pak? Baik, Lagi kita tren akan kok mendengar masalah itu. langkah-langkah seperti apa yang bisa dilakukan dari kepolisian, bisa memberikan masukan Siap jika Bapak. kita mengalami hal-hal seperti ini. Siap, kita sama-sama berkolaborasi, tujuan utama untuk Iya. masyarakat yang lebih baik Bapak. Tapi prinsipnya mereka punya nomor HP bisa dideteksi oleh kepolisian. Mudah-mudahan Bapak Oh, bisa siap. kami, siap. Jadi para pinjol jangan Mudah-mudahan. macam-macam lah. Siap. Iya, karena memang sangat merugikan masyarakat sekali ya. Iya. Apakah ini juga termasuk dan COD yang banyak kasus terjadi viral itu? Bisa juga Mas Jin, itu memang Iya. tidak lepas dari itu semua. Iya. Yang baik ya ada, yang nggak baik ya juga ada tentunya. Memang di dunia ada yang plus, ada plus minus Pak. Iya. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Irwan, Bu Sarlin, Iya, dan Pak Daniel, Jin. juga pendengar Sasando yang sudah bergabung bagi Zoom maupun juga sudah mendengarkan di radio kita. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak ya, selamat malam. Dan setelah ini Jiri masih akan menemani Anda di Worship Live. Tetap Oke, di baik. Selamat Selamat malam malam semua. semua. Selamat Sampai malam. jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye. See you.